Kidi. Bertemu lagi dengan kami, keluarga Pendeta Adi Cahyono. Saat ini kita akan bersama-sama membaca renungan harian anak Kidi. Sebelum kita mulai membaca renungan, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa. Hari ini Adik Atalia yang akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin membaca renungan dan Alkitab. Tuhan tolong berkati dan sertai kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan untuk memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Halo teman-teman, hari ini kita akan membaca renungan harian anak Kidi edisi Juli Agustus. Tanggal berapa Kak sekarang? Hari ini kita akan membaca renungan Kidi pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021. Suka menolong teman. Oh, judulnya suka menolong teman. Oke. Murah hati artinya suka menolong siapapun tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, kata Pak Tino saat pelajaran agama di kelas 3. Mendengar itu, Didi bertekad untuk menjadi orang yang murah hati dan siap menolong teman-temannya serta orang lain. Walaupun belajar secara daring, Didi dan teman-teman tetap semangat. Wah, kisah hari ini menceritakan tentang Didi yang di sekolah ada pelajaran tentang murah hati. Nah, adik-adik, apakah kalian suka menolong juga teman-teman dan orang lain di sekitar kalian? Kakak suka menolong nggak? Halo adek? Suka. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Kita akan dengarkan bersama-sama ya. Ya, ini firman Tuhan kita hari ini Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah, kisah yang sudah kita dengarkan tadi dari firman Tuhan mengingatkan tentang kisah seorang Samaria yang baik hati. Nah, kisah itu mengajarkan kita untuk selalu siap sedia memberi pertolongan atau bantuan kepada setiap orang, bahkan untuk seseorang yang mungkin kita belum kenal. Orang Samaria itu telah menunjukkan kemurahan hatinya. Ia menolong orang yang dirampok dan dipukuli sampai terluka. Kasihan banget ya. Tidak hanya itu, ia juga membawa orang tersebut ke penginapan untuk dirawat dan membayar semua biaya perawatannya. Nah, adik-adik, kakak dan adik,
Sudahkah kamu memberi pertolongan kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan? Sudah. Nah, kalau saat ini mungkin kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman atau orang lain, kita tetap bisa loh menolong orang-orang atau anggota keluarga kita di rumah, ya, bisa menolong mama, papa, kakak, adik, atau bahkan bisa menolong mbak yang membantu kita di rumah. Jadi, sekarang selamat menjadi anak yang suka menolong. Kalian pasti bisa. Sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Yuk, adik-adik, kita semua bersatu hati dalam doa mengakhiri renungan harian kita pada hari ini. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi orang yang murah hati, suka menolong, suka membantu sesama kami, terutama yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan kami. Berikan kami kepekaan dan kemampuan untuk menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian anak kita pada hari ini. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.